Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saputra Utama, NIM 20.01.011.2023, MK Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang apa yang tulis tentang UTS, ujian tengah semester. Arbitrate menurut saya bahasa yang bersifat mana suka tidak ada hubungan langsung antara lambang yang dilambangkan. Contoh, lambang yang tidak sesuai dengan isinya. 2. Sistematis adalah sebuah sistem berarti susunan teratur berpola dengan membentuk suatu keseluruhan bermakna berfungsi. Contohnya bahasa yang tidak sesuai dengan perkataan. Unit menurut saya sebagai hakikat bahasa berarti mempunyai ciri khas spesifik yang dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya adat berbicara, gaya bahasa. Produksi menurut saya adalah suatu barang yang dibuat atau dipasarkan yang dihasilkan oleh manusia. Contohnya obat-obatan, seperti barang-barang ekspor. Nomor 2, apa yang maksud dengan bahasa Melayu? Bahasa Melayu adalah sebagai bahasa akar dari Lingua. Pasca Indonesia, bahasa itu adalah bahasa penghubung yang beradab-adab. Tumbuh dari tantangan bahasa yang mudah dipelajari. Melayu adalah bahasa mudah yang dipelajari. 20 Oktober 1945 didirikan Komisi Bahasa Indonesia yang bertugas menyusun kata-kata bahasa notatif menurut kata-kata umum istilah. 3. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam komisi atau konsepsi, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku sebagai apapun dan dimanapun. Fungsi-fungsi bahasa. Fungsi ekspresi dalam berbahasa, fungsi komunikasi satu antara lain. 3. Fungsi adaptasi, ekstraksi dalam bahasa. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam berbahasa. Kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia adalah mempersatu suatu bangsa yaitu mempersatu suku, agama, rasa, antar golongan (SAFA). Bagi suku bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia didefinisikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. 4. Posisi bahasa Indonesia: bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa buku. 4. Makna denotasi adalah makna yang sesungguhnya yang jelas terlihat. Maka eksplisit makna kelasan, contohnya ketika menyebut merah, hijau, yang dimaksud adalah sebuah meja yang berwarna hijau.
Makna konotatif adalah makna yang tidak langsung, makna yang tidak jelas. Maka explicitnya, maka denotasinya menjemahkan suatu perasaan menjadi kiasan. 5. Daftar pusaka yaitu daftar yang berisi tentang semua buku dan tulisan yang ada pada suatu buku yang dijadikan acuan landasan dalam penelitian. 1. Memenuhi etika penulis. 2. Sebagai ucapan terima kasih konsumen kepada penyumbang data. 3. Sebagai pendukung ide seseorang penulis, karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Sebagai petunjuk laksana kebenaran data yang diambil. 5. Sebagai referensi silang yaitu menunjukkan pada halaman atau nama data yang diambil atau yang ditulis. Kutipan buku, kutipan yang tidak langsung, dan kutipan yang langsung. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Ibu pengampu bahasa Indonesia adalah Ibu Herni. Ibu Herni Mawarani SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.